belum datang orang. Ya, kita masuk hari ini materi teori kedaulatan ya. Iya Pak. Ya. Betul kan teori kedaulatan sekarang kan? Ada kelihatan tadi? Sekarang teori kedaulatan kan? Ya, jadi kalau teori kedaulatan ini, saya bertanya gini karena memang beda ya antara klien dengan karyawannya. Karena karyawan lebih maju Ini Pak, materinya. Apa? Adiknya saya dulu. Karena dia lebih maju yang anak karyawan. Kenapa saya buat lebih maju? Materinya lebih maju satu karena anak karyawan itu pertemuannya lebih sedikit dari kalian. Jadi makanya saya selalu bertanya sampai mana. Ya, jadi kalau kita masuk teori kedaulatan, maka kedaulatan itu kata lain dari kekuasaan dari aspek yuridisnya. Ya. Apa itu? Kalau kekuasaan dalam bahasa umum atau bahasa sehari-hari itu kan terkesan perbuatan semena-mena. Ya. Perbuatan sesuka hati. Kalau kita bahas kekuasaan ya, dari bahasa umumnya, dari arti Indonesianya, menguasai suatu daerah tertentu untuk tujuan tertentu. Nah, jadi kalau di Indonesia lebih pada kekuasaan dari aspek yuridis. Jadi ada kekuasaan, presiden ada kekuasaan tapi diatur oleh undang-undang. Ada undang-undang presidennya. Hak kewajiban presiden, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan presiden. Ya. Nah, misalnya presiden yang boleh memakai pas pampres, silakan. Tapi ada juga presiden kita yang menolak pakai pas pampres. Siapa? Soeharto. Apa alasannya? Jangan gara-gara saya lewat lalu lintas jadi macet. Ada videonya. Ya. Enggak. Iya. Kalau dia yang yang memang enggak macet, memang iya diterobosnya. Tapi kalau dia macet, dia ngantri. Ya. Makanya kalau kalian yang memang usianya usia sekarang mungkin nggak tahu tragedi 98. Kalian pelajari dari sejarah, kalian lihat dari YouTube dari mana tragedi 98 itu apa yang terjadi. Ya. Soeharto mundur bukan karena didesak. Bukan. Soeharto mundur karena sudah banyak gosip bahwa mahasiswa banyak diculik, terjadi kekerasan terhadap mahasiswa, makanya dia mundur. Apa katanya? Daripada saya bertahan, banyak jatuh korban dan banyak isu-isu yang tidak benar. Kalau memang kemunduran saya menjadi pereda semua, maka saya mundur. Lihat, mundur dia apa makin bagus Indonesia? Tidak. Itu dulu Pak. Mundur dia naik Habibie. Ingat, lihat krisis moneter tahun 98. Setelah suatu turun Pak. Waktu Habibie. Krisis moneter 98, krisis moneter itu terjadi 2 kali. Yang hebat ya. Itu 98 sama 2000. Ya, sama Gus Dur. 98 kenapa sampai terjadi? Karena perpindahan kekuasaan bukan secara normal, lebih kepada kudeta. Kalau dibilang, ya, kalau kudeta pasti tekanan inflasi akan semakin tinggi, ya.
Itu pasti. Terjadi juga pada saat 2000 saya bilang. Itu bukan Gus Dur. Itu perpindahan kudeta dari Gus Dur ke Megawati. Itu kan itu kan Gus Dur itu kan dia turun karena dia membutuhkan apa itu dua departemen pemerintahan. Iya. Jadi turun terus Mas Gaza ada isu mengatakan bahwasanya Musa katanya dia membutuhkan agar DPR, makanya langsung Pak Amin Rais ketok palu dia kan gitu. Itu yang sampai sekarang ya nanti. Itu nanti yang sampai sekarang kalau kita lihat ya, ada sering tuh di Mata Najwa atau di mana diputar-putar videonya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap lengsernya Bapak? Megawati dan Amin Rais. Lengsernya Gus Dur itu Pak. Di sebenarnya dengan ini ya Pak, Gus Dur ini kan katakan Pak, tidak mencoba Pak. Gus Dur ini kan dia nggak bisa melihat, cuma melalui pendengaran kan gitu Pak. Jadi memang ternyata ada kita bikin aja lah orang dalam, ya kan Pak. Entah itu menteri apa kita nggak tahu Pak. Mengisikan di telinga Gus Dur. Nah ini bidangnya korupsi Pak ini Pak. Nah, jadi dia tidak memikirkan gitu Pak. Dia yang mendengar isu-isu aja yang masuk ke kuping dia. Nggak, dalam pikirannya gitu Pak. Kalau itu salah. Orang yang bisa berkomunikasi sama Gus Dur itu cuma 2 orang. Ya. Istrinya sama 1 orang pas pampres yang betul-betul dekat dengan dia. Nah, Ya. makanya Ntar dulu, jadi menteri itu nggak ada yang berhubungan langsung sama dia, kecuali di majelis. ya kita nggak tahu Pak, tapi intinya begini Pak, ada yang membisikkan sama dia. Bahwasanya itu tadi 2 departemen ini, misalnya departemen penerangan sama departemen sosial, digosipkan ke telinga Gus Dur bahwasanya itu sarang duit, sarang korupsi, sehingga Gus Dur membutuhkan 2 departemen. Terus digosipkan lagi sama orang dalam istana bahwasanya itu MPR harus dibutuhkan lagi katanya. Makanya didengar sama Pak Amin Rais bahwasanya misalnya mau dibikin Gus Dur membutuhkan MPR, maka langsung sidang paripurna. Mohon maaf ya, kalau kalian percaya cakap Pak Amin Rais, saya mohon maaf, saya nggak percaya. Karena kata Gus Dur Gini, ntar dulu. bikin apa? Pembekuan terhadap Bukan di masa lalu, di masa sekarang aja. Lihat apa yang dibilang dia masalah Anies. Nah, jika Anies naik jadi calon presiden, dia akan jalan kaki sambil berjingkat dari Jakarta sampai Bali kalau nggak salah. Pernah dilakukannya? Itu masih kalian percaya? Pikirkan aja sendiri. Ini baru loh, kalian cek di YouTube ada. Baru. Waktu Nasdem deklarasikan Anies. Amin Rais bilang itu Pak. Amin Rais omongannya yang ada yang bisa dipercaya. Ya. Tapi dengar kata Amin Rais dia mau menyelamatkan negara Indonesia. Makanya dia ketok palu, Gus Dur lengser, masuk Megawati. Katanya alasannya menyelamatkan negara Indonesia dari kudeta. Gara-gara itulah dia tersingkir dari PAN. Kalau memang dia betul, nggak mungkin dia dibuang PAN. Jadi mana boleh Pak? Katanya menyelesaikan negara dari musuh kudeta kan Pak? Lihat aja saat sekarang ini apa yang terjadi sekarang, ya. Amin Rais merupakan orang yang mendirikan PAN, tapi kenapa dia sekarang malah bentuk partai baru? Itu partai yang dibuatnya loh PAN. Kenapa dia bentuk partai baru? Kenapa dia bisa terusir dari partai yang dibuatnya sendiri? Di partai ini yang Amin Rais sekarang Pak.
Partai Umat apa partai apa? Umat ya kalau nggak salah saya. Coba kalian cek, Umat kalau nggak salah saya. Sampai ke tempat saya Pak Semangat. Ya, Partai yang belum sampai. itulah. Umat kalau nggak salah. PKB, Hanura, partai besar Pak. Ya, makanya apa? Ya kita lihat di sini yang pertama itu teori kedaulatan Tuhan. Apa itu teori kedaulatan Tuhan? Yaitu kedaulatan atau kekuasaan itu berdasarkan pada perintah-perintah Tuhan. Jadi kalau di Eropa, di Amerika dulu itu berdasarkan firman Tuhan dari Injil, dari Taurat dijalankan. Jadi bukan Islam aja yang menjalankan berdasarkan syariat Islam. Ya. Di Amerika lihat di Vatikan menjalankan sistem pemerintahan dengan Injil, perjanjian lama. Paus. Kan nggak ada orang tuh undang-undang. Negara mereka di PBB diakui sebagai negara. Bukan wilayah negara. Mereka diakui sebagai negara merdeka terkecil di dunia. Ya wilayahnya cuma seputaran gereja Vatikan itu aja. Nggak ada kemana-mana. Ya, jadi kota Vatikan itulah wilayahnya. Negara dalam negara. Jadi kalau kekuasaan berdasarkan perintah Tuhan, apa yang tertulis dalam kitab-kitab agama itu yang dijalankan. Makanya sampai sekarang masih banyak negara-negara yang menjalankan prinsip syariat Tuhan. Ya, contoh Arab Saudi. Arab Saudi masih menjalankan hukuman pancung untuk hukuman mati. Malaysia hukuman gantung, yang pancung cuma Arab Saudi. Ya. Potong tangan bagi pencuri. Ya, jadi kalau kalian jalan-jalan misalnya ke Arab Saudi, mencuri ketahuan, itu potong tangan. Udah, kalian bebas, nggak ada di penjara. Bukan gitu, Pak. Uang jatuh gimana itu, Pak? Makanya di dunia ini hanya di Indonesia yang ngutip uang jatuh. Bukan itu makanya kalau uang jatuh itu apa mencuri itu cuma gitu ya, Pak. Itulah, itu saya bilang. Hanya di Indonesia yang mengutip uang jatuh. Ya, pernah dengar podcastnya ada komika, lupa saya komikanya, yang dia duduk ada iPhone tertinggal di terminal. Ya, dia karena bingung nggak juga berani ngambil. 2 jam itu orang lalu lalang, ini nggak ada yang ngambil tuh iPhone. Ya, iPhone. Kalau di Indonesia silap mata hilang. Nggak usah ya, iPhone tertinggal. iPhone di atas meja aja yang orang lagi sibuk makan bisa hilang. Ya kan? Makanya sifat-sifat seperti itu lebih kepada manusianya. Kenapa di Jepang tidak seperti itu? Karena memang kehidupan mereka sudah mapan. Ya. Ada satu artis yang jalan-jalan di Jepang juga, kopernya berisi uang ketinggalan, ya, ditemukan 3 hari kemudian, dihubungi polisi di kantor polisi, uangnya tidak kurang selembar pun. Ya, ditemui orang, dikasih ke kantor polisi, berapa jumlahnya, sekian, dihitung sama persis, ada identitas itu. Ya, itulah kalau yang menerapkan prinsip-prinsip Tuhan, hukum Tuhan lebih tinggi. Ya, coba kita. Udah dibikin di koran pun, di TV, barang hilang di sini ya, nggak ada. Barangnya tutup, Bang. Iya. Uangnya yang hilang. Tasnya ada. Memang ya.
Dompet misalnya, nanti dompetnya ketemu, barang-barangnya lengkap, uangnya hilang. Karena apa? Kita balik lagi, ya. Saya nggak tahu yang di Jepang ya. Ada kawan saya tinggal di Cina dari tahun 2006, dia beasiswa di Cina. Memang asli di Cina. Ya. Cina itu sama kayak Jepang gitu, Pak. Di Cina mereka itu kalau kalian udah jam 7 pagi, itu kalian nggak boleh ada di rumah. Diusir, dimarahin sama bos di rumah gitu. Enggak, pemerintah yang marah. Jadi nggak boleh nganggur. Ya, jadi kalau kalian nggak ada kerja, kalian didatangi, kalian tinggal di sana nggak ada kerja misalnya, nanti dikirim ke pabrik. Nah, kamu kerja sini. Nggak ada kerja kan? Nah, kamu kerja sini. Kayak di Indonesia penganggurannya tinggi, karena nggak ada pengangguran. Ya, contoh lagi, karena kalau di Cina itu Senin sampai Jumat waktu bekerja. Sabtu Minggu itu libur. Tapi datang juga petugas pemerintahan. Ini Sabtu libur, tapi ada pabrik yang bekerja. Kamu mau ambil apa tidak? Kalau ambil gajinya 2 kali lipat. Gaji hariannya 2 kali lipat dari biasa. Orang pasti ngambil. Kalau pendatang, ambil. Apa enggak makmur? Kalau sekarang, ya, kita bahkan udah melamar kemana-mana aja, nggak dapat. Ya, ada tuh kalau di ILC ada tuh yang udah tua, Artijo itu ya, yang hakim Artijo. Apa dibilang? Kenapa Indonesia tidak maju? Kalau negara lain maju, Jepang maju, Cina maju, karena negara-negara itu masih takut dengan Tuhan. Indonesia, Tuhan saja sudah tidak ditakuti. Mana contohnya? Ya, menteri-menteri atau pejabat yang korupsi itu. Sebelum mereka menjabat, apa nggak disumpah? Ya, mohon maaf, yang korupsi udah disumpah pun mereka korupsi, berarti sebenarnya bukan karena itu, Pak, tapi hubungan daripada istrinya nanti bernyanyi gitu, Pak, masalah. enggak. Kalau memang kita sekarang lebih kepada pemahaman agama masing-masing, penerapan agamanya. Kalau kita bicara kedaulatan Tuhan, bukan jadi kebutuhan, jadi agamanya. Ya, Jepang itu paling takut dengan dewa-dewanya. Ya, kalau udah gempa, oh itu udah heboh. Ya, kalau kita takutnya cuma saat gempa bumi, banjir, atau masjid penuh tuh, gereja penuh tuh. Beribadah semua. Nah, semuanya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Selama ini kemana? Ya kan? Ya. Kalau yang Islam cobalah, kalian mau cek bagus enggaknya iman di daerah kalian, mudah. Gimana caranya? Coba lihat. Masjid terdekat kalian, yang masjid ya yang besar, yang menyelenggarakan sholat Jumat. Ya. Bisa enggak jamaahnya sama banyak dengan sholat biasa? Enggak ada. Ya. Mana ada masjid yang sholat Jumat dengan sholat biasa sama? Gak usah lah bilang sholat biasa, sholat Jumat dengan sholat maghribnya sama. Nggak ada. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah bilang sholat Jumat. Sholat Jumat Pak ada pendatang, ya, ada orang yang lalu lalang. Oke, boleh. Coba cari masjid yang sholat maghrib dengan sholat subuhnya jamaahnya sama. Ya, kalau maghribnya bisa 2-3 saf, subuhnya 1 saf. Ya, makanya di daerah saya ada tuh masjid yang sholat bisa dapat beras 2 kilo. Sholat subuh. Iya, ambil. Ada donaturnya, ambil berasnya yang sholat. Saking untuk membuat
masyarakat itu sadar akan subuh jamaah ya. Memang ada tuh di Masjid Al Hikmah Simpang Ismailia itu. Kalau kalian tinggal daerah sana, tahulah kalian itu. Yang kedua itu teori kedaulatan raja. Kalau di sini raja itu lebih kepada bawahan Tuhan atau pelaksana tugas Tuhan. Ya. Jadi lebih ke kalau yang diperspektifkan negatif, kita lihat kepada Fir'aun. Ya. Fir'aun dijadikan raja Mesir, tapi menganggap dirinya Tuhan. Dewa. Tuhan, enggak dewa dibilangnya. Dia bilang dirinya Tuhan. Ya. Sampai dikasih penyakit apa segala macam, ya sungai berubah menjadi darah pun tidak sadar. Yang terakhir ditenggelamkan. Ya. Makanya raja-raja itu harus dia adil agar bangsanya maju. Saya ambil contoh, yang paling dekat adalah Brunei. Ya, nggak pernah kita lihat di berita internasional kerusuhan karena kelaparan di Brunei. Nggak ada. Ya, kerusuhan karena kelaparan di Singapura. Nggak ada. Tapi di Indonesia, waktu pembagian di bulan-bulan suci Ramadan, bahkan pada saat pembagian kurban saja, kadang ada yang terjadi meninggal dunia. Ya, di Jawa ada, sampai kepijak-pijak. Ya, makanya pemerintah minta kalaupun mau kurban, salurkan aja ke dinas sosial, biar dinas sosial yang membagi. Kalau kayak gitu nggak efektif. Tapi banyak juga yang orang-orang kaya sekarang yang mohon maaf ya, mereka mau membagi sendiri. Maksudnya gini ya, Pak, pakai mic kan. Nggak bisa, memang udah pakai mic. Bikin tali gitu, Pak, tali. Jadi dia Rantai lagi, bukan tali. maksudnya Yang di Jawa. Satu, Iya. dua bikin tali itu, Pak. Jadi siapa yang keluar dari tali nggak dapat gitu ya, Pak. Dibuat tertib. Recok. Dia kalau antri itu, ya, paling hebat itu, yang betul-betul antri itu 30 menit. Ya, yang orang sabar untuk mengantri. Tapi kalau udah di atas 30 menit, udah mulailah ricuh. Dimanapun tuh antrinya. Iya. Kalau dulu kita pernah mengalami, kalau kalian pernah mengalami dulu antrian minyak lampu. Itu tahun 2000-an. Di Jawa Timur tuh, Pak ya. Kita pun kena. Ngantri dijatah per 2 hari, 3 hari 5 liter. Dulu belum ada kompor gas. Ya, baru semenjak minyak lampu mahal makin tinggi, makanya dikeluarkan gas melon. Gas melon pun bermasalah, banyak yang meledak, dikeluarkan lagi gas pink. Gas ungu apa gas pink itu? Gas pink. Ya, yang satu tabung kecil 55. Yang tabung 3 kilonya 5 kilo apa 3 kilo atau 5 kilo. Nah, itu yang aman. Katanya, saya nggak pakai kompor gas, katanya itu yang aman. Ya, kita juga sering dengar di berita-berita kalau yang sering meledak itu adalah melon yang warna hijau. Ya. Jadi raja-raja ini dalam menjalankan perintah-perintah Tuhan juga dia lebih memasukkan kepada kepentingannya pribadi. Ya. Apa keinginan pribadinya? Supaya apa? Supaya dia dapat berkuasa. Makanya kalau yang sistem kerajaan, lihat raja-raja pasti kaya. Ya, nggak usah jauh-jauh Brunei. Ya, Brunei itu
kekayaannya nggak habis 10 turunan. Ya, apa maksudnya nggak habis 10 turunan? Jadi kalau anak cucunya cuman malas-malasan di rumah, ya, cuman main HP segala macam, ya makan order, beli sesuatu order, nggak pernah keluar rumah, itu 10 turunan pun nggak habis duitnya. Migas sama emas di situ, Pak. Nah, itulah sistem kerajaan. Singapura pun seperti itu, Malaysia pun seperti itu. Kalau Singapura itu nggak ada, cuma berdasarkan tempat parkir aja, Pak. Kalau yang pendapatannya nggak ada, pendapatan daerahnya nggak ada, Pak. Singapura, Pak. Kalau yang dekat ke kita itu Jogja. Saya pernah bilang kan, Jogja itu tidak dipilih gubernurnya. Ya. Sultan, Pak. Berdasarkan garis keturunan. Kalian boleh cek waktu pemilu. Kalian cek aja pemilihan gubernur Yogyakarta, nggak ada. Karena memang nggak ada. Itu berdasarkan garis keturunan. Jogja sama Solo juga, Pak. Nggak, Solo nggak. Pakualam, Pak. Itu yang dikirim sebagai wakilnya. Tapi intinya di Jogja. Ya. Kalau seperti itu memang biasanya pemimpin-pemimpinnya lebih makmur, lebih kaya. Ya. Asalkan masyarakatnya tidak menderita, saya rasa tidak jadi masalah. Ya. Lain halnya kalau seperti di Afrika. Lupa saya di apa tuh. Yang presidennya kaya raya, sekarang mata uangnya pun sudah tidak berharga. Zimbabwe, Pak. Ya, yang presidennya kekayaannya luar biasa di luar negeri, ya, simpanannya di luar negeri luar biasa, tapi masyarakatnya di bawah garis kemiskinan. Ya, mata uang dijual, bukan makanan dijual di sana, mata uang. Makan ada yang makanan orang sehari-hari itu apa? Apa ya? Enggak, ya semacam getuk tapi terbuat dari bata merah. Kalian boleh cek itu videonya, ada. Dari bata merah apa tanah merah gitu pokoknya. Oh, tanah merah itu, Pak. Dia tiga. Itulah dimakan mereka. Saking nggak ada makanan lagi. Ada teori kedaulatan rakyat. Ya kalau teori kedaulatan rakyat ini ya seperti negara kita. Ya. Dari rakyat untuk rakyat dan dijalankan oleh rakyat. Apa contohnya? Para pemimpin-pemimpin kita ini dipilih langsung oleh kita. Ya. Nanti tanggal 14 Februari itu ada pileg. Ya, pemilihan legislatif. Kalian saya rasa udah milih semua, udah punya KTP semua kalian. Pilpres katanya enggak. Di bulan April kalau nggak salah saya. Dibedakan. Karena kalau disatukan nggak akan selesai. Bukan ricunya, lamanya. Kalian tahu pemilihan yang periode yang lalu, 5 tahun yang lalu, siapnya jam berapa? Saya saat itu bertugas juga. Enggak, PPS seharusnya kan siapnya sore atau malam. Ini saya pulang jam 4 subuh. Saya pulang jam 4 subuh. Di gang saya itu selesainya baru jam 7 pagi. Makanya nggak efektif. Bahkan ada di Jawa-Jawa yang meninggal karena kelelahan. Ya. Makanya nggak bisa. Jadi kalau teori kedaulatan rakyat ini, lihatlah, kita bisa lihat semua wakil-wakil kita sendiri yang milih. Ya. Apapun itu, wali kota dulu kita yang milih. Ya, Pak Bobi naik itu kita yang milih. Bukan orang lain. Gubernur nanti ini akan ada pemilihan gubernur. Gubernur pun udah habis. Jadi masing-masing. Enggak, udah enggak edi lagi, udah pelaksana tugas, udah PJS itu. Udah enggak Edi Ramayadi. Coba aja cek. Edi Ramayadi udah enggak menjabat lagi. Ya, udah habis masa tugasnya, udah mau pemilihan. Ya, Pak, masuk. Enggak tahu lah nanti siapa lagi calonnya. Ya.
Katanya Pak Bobi mau naik jadi gubernur, calon gubernur, tapi nggak tahu kita. Nah, jadi kalau rakyat ini gagasan awal dari sistem demokrasi. Karena apa? Karena dengan wakil-wakil rakyat yang duduk, harusnya apa aspirasi rakyat lebih cepat sampai. Tapi enggak juga. Ya. Semalam tuh ada reses di daerah saya, kami keluhkan di jalan di depan kantor lurah Komat 2. Itu lampu jalannya pada mati. Kami keluhkan. Udah setahun lebih nggak hidup juga tuh lampu. Katanya menyampaikan aspirasi rakyat. Rakyatnya pasti seperti itulah. Lampu nggak hidup itu yang disampaikannya. Ya, paret mampet itu yang disampaikannya. Sampah nggak diangkat-angkat itu yang disampaikannya. Nggak ada dia bicara-bicara yang lain. Ya, jadi kalau mau jadi caleg itu harus berani dengar apa kata rakyat. Ya, kalau kalian berani, kalau kalian jadi caleg misalnya, berani kalian buat khusus satu nomor WhatsApp yang menerima aspirasi. Sebarkan ke masyarakat dapil kalian. Ya, kalau berani, jangan kalian tutup itu WhatsApp sampai kapanpun. Ya, ya nggak apa-apa, itu kan cuma WhatsApp kerja, bukan WhatsApp pribadi. WhatsApp pribadi ya silahkan, nggak kalian kasih. Di WhatsApp kerja, Instagram kerja, buat nggak apa-apa. Instagram kalian buat kerja, ya, anggota legislatif Medan ini misalnya, kalian buat. Ya, jadi orang menyampaikan aspirasi dari IG-nya, dari WA-nya, silahkan kalau kalian mau terbuka. Ya, karena kalian bekerja berdasarkan perintah rakyat, bukan perintah partai. Ya, jadi kalian tunggu apa yang disampaikan rakyat. Kalian nggak percaya, ya, orang tuamu ikut sebagai caleg misalnya, ya, sebarkan WA, buat WA baru yang khusus untuk anggota legislatif, calon anggota legislatif, buat lihat. Mungkin satu hari bisa 100 WhatsApp yang ngirim. Bu, di jalan ini seperti ini. Bu, di jalan ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berarti masih banyak masalah di situ. Iya, makanya memang harus seperti itu. Ya nggak apa-apa. Enggak. Bukan kita yang ngerjakan. Kita nyampaikan ke dinasnya. Kalau kita jadi anggota legislatif, misalnya, Bu, Pak, jalan utama di daerah saya, misalnya jalan utama di daerah saya Amaliun, itu banyak kali itu lubangnya. Jadi kalau kereta atau mobil lewat seperti naik njot-njotan, bilang seperti itu. Ya kan? Kan contohnya sekarang udah mulus, sudah baru di aspal baru. Ya. Ya, kalau kita sampaikan seperti itu, bukan calegnya yang kerja. Dia nyampaikan ke dinasnya. Siapa yang ngurusin jalan raya? Tolong lo jalan di daerah saya ini banyak lubang-lubangnya. Bisa nggak kalian perbaiki? Mereka yang kerja. Kita cuma nyampaikan. Jadi anggota legislatif ini nggak bisa ngerjakan semuanya. Kita cuma bisa nyampaikan. duitnya pembayarannya cuma apa? Ada dana, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Ya? Takutnya begini Pak, makin Pak. Itu sampai bayar apa namanya? Nggak ada. Udah ada. Ya. Untuk perbaikan jalan itu kalian boleh cek di situs pemerintah itu berapa dana untuk perbaikan jalan tuh. Ya. Bukan dana yang kecil. Dana-dana yang luar biasa. Kita bisa bilang, ini sekarang jalan, saya nggak tahu ya jalannya sampai mana yang diperbaiki ya. Pokoknya daerah saya itu udah rata. Bahkan saking ratanya yang ada lubang limbah itu lebih dalam lubangnya daripada
bedanya ada sekitar 10 sampai 15 cm daripada jalannya. Nah, jadi saya mau nanti sarankan dengan warga setempat itu ditaruhin tanah, jangan pasir. Kalau pasir jadi WC-nya kucing, tapi tanah. Ya. Jadi kalau kalian nimbun apapun jangan pasir. Ya, kalau pasir kalian nambah penyakit, jadi WC kucing. Ya. Cari tanah aja, beli tanah sekarung paling 10.000. Dah, tambalkan situ. Ya. Nanti kalau batu kerikil Pak, batu kecil-kecil itu. jangan, bahaya. Kalau untuk jalan bahaya. Jadi kalau nanti orang limbah datang marah, ini kok punya kami kalian tutup. Wah, kami kan nggak tutup permanen. Bisa Bapak congkel. Ya, gara-gara lubang Bapak ini lebih dalam daripada jalan utama, ini bisa banyak terjadi kecelakaan loh Pak. Makanya kami mengurangi kecelakaan, kami buat seperti ini. Ya, kalau tanah-tanah itu yang kalian beli, kalau kena hujan dia padat. Lebih padat ya Pak. Ya, kalau pasir kalian beli, Longsor. kalian taruh, itu yang di lubang limbah ada lubang-lubang kecilnya, pasirnya masuk. Lama-lama habis dia. Sarang tikusnya Pak. Nanti parit limbahnya tersumbat, kalian yang disalahkan. Kalau tanah dia nggak akan masuk, karena tanah itu dia lebih padat. Ada yang keempat, teori kedaulatan negara. Ini merupakan reaksi terhadap kedaulatan rakyat. Apa itu? Di sini di teori kedaulatan negara ini berpikir kalau rakyat terlalu ikut campur terhadap jalannya pemerintahan juga tidak baik. Ya. Kalau menurut pandangan ini, kita bukan menurut pandangan umum ya. Itu tidak baik. Apa tidak baiknya? Karena banyaknya nanti program-program pemerintah yang akan dijalankan, jika tidak sesuai dengan hati masyarakat pasti akan diributkan. Ini contohnya apa ya? Hah? Contohnya negara mana yang kira-kira? Seluruh kedaulatan negara Kalau negara ini lebih kepada Amerika kalau kita lihat. liberal. Kenapa Amerika? Lihat, Amerika siapapun pemimpinnya pasti ingin menjadi superpower. Ya. Amerika harus tetap memegang roda perekonomian dan roda politik supaya tetap diakui. Sekarang dia terancam dengan Cina. Cina sudah 50% memegang perekonomian. Ya. Tinggal nanti kalau sampai mata uang Cina sudah diakui sebagai mata uang internasional, itu bahaya bagi Amerika. Kenapa? Karena nanti di PBB Amerika bisa nggak dihitung atau dihitung sebagai anggota biasa. Ya, itu bedanya. Maka dia harus tetap menjadi superpower. Dia hancurnya saat mendukung Israel. Itu dia habis. Dana cadangannya habis semua. Tapi Pak, sebenarnya apa tadi Pak, seperti kita lihat contoh Pak, mobil-mobil buatan Jepang sama mobil buatan Cina, itu justru lebih tinggi harganya dirupiahkan mobil Toyota Jepang daripada mobil merek-merek Cina itu Pak. Memang iya? Nggak usah mobil, motor aja jauh. Ya, motor Cina itu jauh lebih murah daripada motor Jepang. Ya. Kenapa? Karena kalau Cina ini memang membuat sesuatunya yang Simple. mudah dijangkau masyarakat. TV, kalau TV kalian ada lihat kalau di kalau di toko-toko itu yang punya Cina, Cangkang itu Pak, nonton pakai rusak Pak. TCL sekarang. Ya.
TCL itu produk Cina. Itu awet. Saya memang belum pernah pakai, tapi yang tempat saya biasa langganan tempat servis PS itu dia TCL itu udah jalan 5 tahun nggak ada garisnya. Tapi begini Pak, mau kata Pak, kalau TCL ini kita laga dengan TV Jepang atau Toshiba, misalnya contoh Pak, kita bukan TV TCL dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Ini TCL itu kan Toshiba ini nanti itu Pak, TCL itu jam 8 malam ini dia Pak, udah ada di TV-nya. Kalau keluar dari TV, nah dia maka tabungnya itu Pak panas. Jadi sehingga mengeluarkan Itu yang mau bilang. Saya punya LED di rumah Toshiba 32. Nah, Toshiba, saya punya Toshiba. Memang dia tidak seperti itu, tapi udah garansi setahun. Ya, masih diperbaiki itu 2 tahun. Masuk tahun ketiga, itu udah mulai tuh keluar bintik-bintik. Yang tahun keempat, garis lurus di tengah layar dibagi 2. Bagi dua ya Pak ya. Masuk lagi makin lama lagi ada tompel-tompelnya. Enggak, tompel-tompel di pinggir. Nah. Itu Toshiba, saya asli Toshiba ada di rumah. Masih apa? Dia tompel-tompelnya enggak, istilahnya bukan yang padat. Jadi masih gambar pun masih lewat. Tapi mengganggu kalau apa. Itu Toshiba yang saya beli, Toshiba 32. Kalau yang sekarang saya pakai itu Polytron 32 karena garansi 5 tahun. Ya, garansi 5 tahun. Kita boleh apa? Emang garansi mesin ya, bukan garansi LCD-nya. Garansi mesin. Ya, yang terakhir ada teori kedaulatan hukum. Ini penyangkalan terhadap kedaulatan negara dengan menerapkan hukum sebagai salah satu jalannya roda pemerintahan. Ya, inilah juga yang diterapkan di negara kita. Apa contohnya? Ya, hukum di negara kita itu menjalankan segala sesuatu roda kehidupan dan perekonomian di Indonesia. Ya. Mana lembaga yang ada di sekitar kita yang nggak ada hukumnya, nggak ada undang-undangnya? Bank ada undang-undang perbankan. Bank syariah ada undang-undang perbankan syariah, khusus beda dengan perbankan. Bank Indonesia ada undang-undangnya. Pengadilan agama ada undang-undangnya. Pengadilan negeri ada undang-undangnya khusus. Jadi setiap lembaga yang ada harus ada undang-undangnya. OJK ada undang-undangnya. Ya. Itu yang pinjaman-pinjaman yang di sekitar kita. Ya, yang koperasi-koperasi. Itu harus ada izinnya. Semua harus ada izinnya. Apa? Itulah dia hukum. Jadi segala sesuatu aspek kehidupan kita ada aturan hukumnya. Ya. Segala aspek dalam kehidupan kita yang kita jalankan itu pasti ada hukumnya. Apa? Perceraian misalnya, seseorang melakukan perceraian ada undang-undangnya. Ya, undang-undang pengadilan agama lihat. Ya. Menuntut hak-hak lihat di fikih. Ya. Jadi seperti pernah juga saya sampaikan bahwa Indonesia menganut undang-undang tidak berlaku surut. Ya, ini harus kalian nanti mungkin dijelaskan di mata kuliah hukum pidana. Apa itu tidak berlaku surut? Seperti saya bilang juga sudah, bahwa suatu undang-undang itu berlaku terhadap perbuatan yang ada setelah undang-undang itu diberlakukan. Dan tidak dibenarkan undang-undang itu berlaku terhadap perbuatan yang ada sebelum undang-undang itu diberlakukan.
Contoh saya sudah pernah juga, kalau nggak salah sudah pernah saya sampaikan. Itu undang-undang terorisme. Ya. 2006. Yang pertama, jangan cerita yang sekarang. Yang pertama 2006. Ya. Tindakan terorisme pertama itu JW Marriott. Ya, JW Marriott dan bom Bali 1. Ya. JW Marriott, baru beberapa hari kemudian bom Bali. Ya. Itu 2005. 2005. Ya. Pelakunya disidangkan 2006 karena baru tertangkap. Enggak langsung tertangkap kan? Ada beberapa bulan baru tertangkap, masuk pengadilan 2006. Ya. Pada saat persidangan dituntut dengan undang-undang terorisme karena 2006 udah ada undang-undangnya kan? Tadi kan keluarnya 2006. Nah, dibilang hukuman mati berdasarkan pasal dalam undang-undang terorisme. Maka hakim menolak. Karena apa? Balik tadi ajas, undang-undang tidak boleh berlaku surut. Jadi undang-undang 2006 nggak boleh nih mengadili perbuatan di 2005. Ya, nggak boleh. Ya. Kalau 2006 dia harus kalau 2006 dia harus perbuatan 2006 2007 ke atas. 2006-nya pun setelah bulan undang-undang itu diterapkan. Jadi kalau undang-undang itu diberlakukan bulan Maret, maka perbuatan yang bisa diancam dengan undang-undang itu adalah yang di bulan April dan seterusnya. Ya, maka pada saat itu para pelaku dituntut dengan pasal yang mengganggu keamanan negara dan hukuman mati, pembunuhan berencana. Maka terakhir dihukum mati juga. Ya kan? Jadi kalau jadi jaksa itu, inilah kalau kalian nanti jadi jaksa, rezeki kalian nanti jadi jaksa misalnya, kalian harus pandai-pandai. Ya, jangan nanti udah mentok undang-undangnya ini kok belum ada diatur. Nah, jadi kalian bingung sendiri, jangan. Kalian harus pandai. Harus kaitkan perbuatan yang serupa dengan undang-undang yang ada. Ya. Saya udah bilang sama kalian juga, kalian pelajari itu KUHP nasional. Kenapa kalian pelajari? Ya, kalian ini belajar tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dengan KUHP Hindia Belanda. Ya kan? KUHP yang ada sekarang kalau kalian beli ya KUHP itulah, itu namanya KUHP Hindia Belanda. Jadi KUHP nasional udah terbitnya kira-kira belum? Saya rasa belum, tapi udah bisa di Google, udah bisa dicari. Tapi kalau kalian nanti nyusun, kalian nggak bisa lagi pakai KUHP Belanda. Ya, itulah tadi undang-undang tidak boleh berlaku surut. Tapi sebenarnya KUHP nasional itu 2026 baru berlaku Pak. KUHP nasional. Kalian tampaknya 2002 berapa? 2027. Udah. Jadi kalian nyusun 2007, nggak bisa kalian pakai lagi KUHP Hindia Belanda. Undang-undang tidak boleh berlaku surut, maka kalian harus pakai undang-undang KUHP nasional. Kalau selama kalian kuliah semester 1 sampai semester 6 nggak pernah kalian buka itu undang KUHP nasional, maka yakinlah pada saat nyusun kalian pasti nyari bengkelan. Itu jadi penyakitnya mahasiswa. Saya udah ingatkan dari awal saya ngajar juga saya ingatkan. Kalian download aja, itu tebal, nggak usah kalian print, kalian baca-baca, ya kalian sesuaikan dengan apa KUHP sekarang. Kalau butuh kalian tulis juga kalian tulis jadi catatan. Cari aja di apa? Di Google bikin aja KUHP nasional bikin. Ada itu mudah dapatnya. Nanti kalian bingung sendiri. Oh Pak, kami masih semester 1, karena semester 1 kalian diingatkan.
Karena kalau kalian semester 1 nggak diingatkan, kalian nanti abai. Jadi KUHP nasional ini berapa pasal nih Pak? Banyak, itu tebal. Berarti Saya belum paling lihat kali semua. berarti itu berbanding misalnya tentang undang-undang perceraian, pembunuhan. Enggak, tentang KUHP aja pokoknya. Yang pidana aja ada di situ semua. Pidana maksudnya pembunuhan. Ya, pembunuhan, terorisme, segala macam, pencurian. Pemerkosaan nggak ada Pak? Ada, itu masuk tindak pidana. Kalau perceraian, perkawinan itu nanti udah ada sekarang undang-undangnya pun udah ada. Oh, dimasukin ke KUHP nasional juga ya? Enggak, dia nanti KUH Perdata itu, KUH Perdata nasional. Tapi nggak tahu, belum ada pembicaraan tentang KUH Perdata. Karena kenapa belum ada pembicaraan tentang KUH Perdata? Kita lihat sekarang undang-undangnya perkawinan udah ada undang-undang tersendiri, ya, perjanjian udah ada undang-undang tersendiri. Jadi kalau mau dijadikan KUH Perdata nasional, yaitu yang undang-undang bersyarat itu disatukan, digabung semua jadi KUH Perdata. Ya, karena kalau seperti nanti kalian belajar hukum perdata, ada buku KUH Perdatanya yang tebal itu yang 1000 pasal itu lebih kurang, itu buku keduanya itu udah nggak dipakai, udah nggak berlaku. Gimana lebih tebal KUH Perdata dengan KUH? Ya, karena KUH Perdata pun kecilnya dia cuma segini aja. Lebih tebal yang mana tuh Pak? Perdata. Perdata. Nah, Perdata dia bukunya lebih kecil segini, tapi tebal dan tulisannya lebih kecil-kecil. Jadi kalau kalian yang malas baca, pasti sebentar aja udah ngantuk kalian. Nah, inilah pertemuan kita hari ini. Kita lanjut dengan presentasi kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.